disyukuri. Baiklah, kita langsung saja karena sudah agak malam. Kita langsung mulai. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa Yahweh yang ada di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mempersatukan kami kembali pada malam hari ini di dalam ibadah. Bapa, berkati kami semua ya Bapa, agar kami semua siap untuk mengikuti ibadah-Mu, menerima daftar Elohim-Mu juga Bapa, siap untuk menyanyikan puji-pujian bagi-Mu dan menyembahnya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu melalui pengantaraan Putra-Mu terkasih, Yeshua Adonai, Yeshua Hamashiach. Amin. Amin. Pak Alek, kami persilakan untuk untuk membuka dengan doa dan sema. Baik. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Yeshua Hamashiach. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk kita doa di dalam doa pembuka ini. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, aser kisefanu bemitzvotaf, ufdam Yeshua Hamashiach, bit fareka venatan lanu et mesi kainu, fetsifanu lehiot orla olam, wi ruah hakodes, ruah Yahweh Elohim, kile olam faed, kile olam kados. Diberkatilah namamu Bapa Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang mengkuduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan dengan kuasa darah Adonai Yeshua Hamashiach, dan yang memerintahkan kami untuk menjadi terang bagi segala bangsa, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, yaitu ketujuh ruah Yahweh Elohim, yang memampukan kami untuk mengasihi Engkau dengan taat setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua yang terpanggil dan terpilih di tempat ini, di persekutuan doa pada malam hari ini, sebagai mempelai Yeshua Hamashiach, yang telah menerima kebenaran di dalam nama Engkau, Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua Hamashiach. Dan kami mau belajar terus di dalam Torah Kayim yang telah dinyatakan oleh Yeshua Hamashiach, Torah Mesias, yaitu Injil Keselamatan, yang telah Yahweh Elohim tetapkan melalui para nabi-nabinya yang kudus di dalam kitab-kitabnya yang kudus, yaitu Mesias sang Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, sebelum kami memulai ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, mari saudara kita siapkan hati untuk Shema Israel. Haleluya. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Makuto Leolam Faed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Makuto Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh adalah Echad. Diberkatilah namanya, mulia dalam kerajaannya, kekal sampai selama-lamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati dan jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan kuasa Roh Kudusmu, Ruah Yahweh Elohim sendiri, yang memeteraikan kami sampai akhir zaman, yang memampukan kami untuk taat dan setia, untuk memelihara dan menjalankan semua perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Yahweh Elohim di dalam kitab sucinya. Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau mendapatkan kami setia
sampai pada saat kami dipanggil pulang oleh Yahweh Elohim sendiri. Terima kasih Bapa, kami tabiskan persekutuan doa pada malam hari ini dengan kuasa darah Yesua HaMashiach, dan Bapak Yahweh sendiri yang memeteraikan, mengkuduskan, mentahirkan pribadi lepas pribadi di tempat kami berdiam, di tempat kami masing-masing. Dan biarlah Bapak Yahweh sendiri yang mentahirkan, mengkuduskan semua perangkat-perangkat yang kami gunakan, baik laptop, gadget, handphone, dan jaringan internet yang kami gunakan. Bapak Yahweh kuduskan, semuanya dibuatkan lancar, sempurna, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapak. Tak ada satupun kuasa yang mencoba mengganggu dalam acara pada persekutuan doa pada malam hari ini. Kami menghardik, mengusir, mematahkan segala kuasa-kuasa gelap yang mencoba mengganggu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah berkat yang sempurna turun melingkupi kami pribadi lepas pribadi, sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat Bapa Yahweh berkenan di hadirat Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, dafar Elohimu. Biarlah Bapa Yahweh pakailah lidah bibir mulut mempelaimu ini ya Tuhan, sehingga dapat menyampaikan isi hatimu dengan sempurna di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami telah berdoa dan mengucap syukur. Umat yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan Bu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyatukan kami, Bapak. Hari ini kami akan menyembah dan memuji Engkau, Bapak. Hari ini adalah hari yang telah Engkau jadikan, Tuhan. Hari ini hari yang Engkau telah berkati. Hari ini adalah hari yang telah Engkau karuniakan untuk kami semua, Tuhan. Hari yang baik di mana kami semua boleh berkumpul bersama di dalam sini. Kami akan bersuka, Tuhan. Sekarang kami akan memuji-Mu. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dan Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalamnya. Sekarang bersuka citalah. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka
bersukacitalah, bersuka dalam bersukacitalah. Bersuka dalam Yahweh, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Yahweh, mari bersuka, bersukacitalah, bersukacitalah. Bersukacitalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena hari ini aku sungguh bersuka cita Tuhan dalam menyambut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh karunia-Mu sangat besar Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Tidak ada karunia lain lagi Tuhan yang bisa aku dustakan dari-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Nama-Mu yang besar untuk kami semua. Singkat kadosh, oh Elyon, oh Shalom, Beka Adonai, Kile Olam, Shimcha Eha, oh Adonai, Maki Masea, oh Elon, Leka Masira, Shalom, Beka Faharti, Kohayo, Leka Kiki. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Oh Lord on high, You are my rock, oh El Shaddai. In You I trust forever, Lord. You are God, Oh Adonai, my King Messiah, oh Elohim, my heart is filled. oh Shalom, my strength, my shield.
all day long. I wait for you. Tonight, aku sia-sia. My heart will sing, oh Shalom, my strength, my shield, all day long I wait for you. Oh Adonai, Malki Mashiach. Oh El Elyon, Lecha Hashem. Sar Shalom, Lecha Ptachti. Kol hayom, Lecha Kiviti. Seperti mentari yang bersinar Bapa, seperti itulah kasih-Mu, seperti gelombang sebuah samudra yang tidak akan pernah berhenti Engkau mengasihi. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti untuk memancarkan sinarnya. Terima kasih Tuhan atas segala cinta yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengagumi Tuhan, mengagumi atas cinta-Mu, mengagumi atas kebesaran kasih-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Yahweh, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjadai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik Bapa. Engkau selalu melingkupi kami dengan tiang awan, tiang api-Mu Bapa Yahweh. Biarlah Engkau senantiasa Bapa tinggal di dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh merindukan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Tidak perlu takut terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut
untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Yahweh, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau seperti tiang awan yang meneduhkan dari siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Yahweh, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya, Bapa Yahweh. Kau yang berkuasa dalam hidup kami. Terima Dalam kasih. tiang awan, tiang api-Mu untuk Engkau hadir di yang tengah-tengah kami, Bapa. sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Terima Yahweh. kasih Bapak Yahweh. Engkau begitu besar, Engkau begitu mulia. Engkau sangat baik Tuhan. Berkuasa dalam hidup kami, Bapa. Engkau adalah satu-satu yang kami sembah ya Tuhan. Pakailah Hati kami, Bapa, hanya boleh menyembah dan memuji nama-Mu, Bapa. Jadikanlah kami bejana yang indah di rumah-Mu, Bapa. Selalu ada di dalam hidup kami, Bapa. Masing-masing Haleluya, dari kami, Bapa. Yesus. Kami sungguh rindu, Bapa. Kami senantiasa merenungkan Hanya karya Engkau-lah salib Tuhan. Elohim kami satu-satunya, Bapa. Terima kasih Tuhan buat karya Terima kasih, Bapa Yahweh, yang menyelamatkan itu kami semua umat bangsa ini ya Tuhan. Dikudus-kuduskanlah nama-Mu Terima selalu, kasih Bapa. Bapak Yahweh Ya buat Yesus, yang Kau berikan kepada kami Kau umat rela yang mati kudus. bagi kami, bagi hidup kami, Bapa. Haleluya, Kau Yesus. tebus dosa kami. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Ampuni Yesus. segala dosa-dosa kami Terima Tuhan. kasih, Roh Bahkan Kudus. keluarga kami, keluarga Kau besar yang senantiasa menyertai hidup kami, ya mereka satu mengingatkan persatu kami, menjaga kami, menolong Terima kami, kasih. menghibur kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk segala tuntunan-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Bapak Yahweh, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sungguh indah kasih-Mu Bapak. Bapak, kami mohon kepadamu. Kami ingin mempersiapkan hati, pikiran kami Bapak, untuk menerima Dr. Elohim-Mu yang sebentar lagi akan mempelai-Mu bawakan Bapak Abraham Alek. Kiranya Engkau mentahirkan lidah bibirnya Bapa, agar semua yang daftar Elohim yang akan beliau sampaikan hanyalah daripada-Mu Bapa.
Dalam nama Adonai Yesus Hamasiah, kami berdoa kepadamu. Silakan Pak Alex. Ya. Haleluya, terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus Masih. Aku mohon urapan-Mu yang khusus Tuhan pada malam hari ini. Sebelum hamba-Mu mempelai-Mu menyampaikan daftar Elohim, menyampaikan isi hati Bapak Yahweh, urapi, kuduskan, sucikan lidah bibir perkataanku ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menyampaikan kepada umat-Mu, umat pilihan, umat yang terpilih-Mu. Terima kasih Bapak, kami menghalau setiap kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu dalam acara pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Terima kasih Bapak, meteraikan kami pribadi lepas pribadi, kami mau duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami meteraikan hanya di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Yesus Hamasiah. Saya akan melanjutkan daftar Elohim pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Mohon direspon. Sudah. Oke, baik. Puji Bapak Yahweh, pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari Kitab Wahyu ya. Temanya utama itu adalah rahasia siapa yang menang ya. Ada di dalam Kitab Wahyu ini yang kita ambil dari Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 ya. Rahasia bagi umat pemenang ya. Jadi masing-masing kemenangan yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 di ayat 7, 11, 17, 26 dan 12 di ayat 12 pasal 3 ayat 5 12 dan 21. Ada 7 rahasia yang Adonai Yesus Hamasiah wahyukan kepada Rasul Yohanes untuk ditulis ya. Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar ya bersama-sama. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Saya akan masuk ke dalam sesi yang ketiga, yaitu siapa yang menang, dengan subtema yaitu rahasia mana yang disembunyikan, dan ada batu putih ya, batu putih yang tertulis nama yang baru yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam tema ini, saya ingin merefresh sedikit tentang ketujuh surat kepada 7 gereja ya, yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ini perintah langsung daripada Adonai Yesus Hamasiah. Yang pertama yaitu surat yang pertama ini adalah gereja di Efesus. Ini menuliskan tentang gereja pada akhir tahap awal, gereja mula-mula ya. Ini yang kemarin di sesi pertama kita sudah bahas tentang rahasia makan dari pohon kehidupan ya. Kemudian surat yang kedua ini adalah surat di gereja di Smyrna. Ini menuliskan tentang gereja yang dianiaya. Ini bicara tentang rahasia kematian kedua. Bapak dan Ibu kita sudah belajar bersama-sama di minggu yang lalu ya. Dan pada malam hari ini yang tanda merah ini adalah surat untuk gereja di Pergamus ya, menulis tentang gereja yang kawin dengan dunia. Ya, apa yang dimaksud dengan kawin dunia? Nah, disinilah yang akan kita bahas di Wahyu 2 pasal 17, Tuhan 16 dan 17, Tuhan janjikan rahasia mana yang disembunyikan ya. Rahasia makan mana yang disembunyikan, dan batu putih ada nama yang baru. Nah, dan yang keempat adalah gereja di Tiatira, menuliskan tentang gereja dalam kemurtatan. Nanti kita akan lanjut besok hari Kamis ya. Hari Kamis ya, betul. Dan yang kelima ini gereja di Sardis, menuliskan tentang gereja reformasi. Kemudian yang keenam adalah gereja di Philadelphia, menulis tentang gereja yang dipulihkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah gereja di Laodikia, menuliskan tentang gereja yang merosot atau mengalami kemunduran. Ketujuh gereja ini semua berada di wilayah Turki, Bapak dan Ibu ya. Kalau sekarang ini sudah berada dikenal dengan nama Turki ya. Oke. Baik, kita akan masuk di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 ya. Oke. Mari kita baca ya, kita lihat di slide
kitab Wahyu ayat 12 sampai 14. Saya bacakan aja ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Pergamus, dia yang mempunyai pedang tajam bermata dua mengatakan hal-hal ini. Ayat 13-nya, aku tahu perbuatanmu serta tempat di mana engkau tinggal, yaitu tahta setan. Dan engkau tetap memegang namaku dan engkau tidak menyangkali imanku. Bahkan pada masa ketika Antipas, saksiku yang setia yang telah dibunuh di hadapanmu di tempat setan tinggal. Di ayat 14-nya, namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel, agar memakan yang dikurbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Di ayat berikutnya, 15, demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus yang aku benci. Ya, Bapak dan Ibu sudah belajar tentang pengajaran Nikolaus di sesi yang pertama ya. Dan ayat 16, bertobatlah dan aku jika tidak, aku segera datang kepadamu dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Di ayat 17-nya, siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang roh di sini roh guru besar, berarti Roh Kudus, katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari mana yang telah disembunyikan. Dan aku akan memberikan batu putih kepadanya dan pada batu itu tertulis nama yang baru yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali dia yang menerimanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di ayat 17 ini ya. Kita ingin tahu apa sih artinya siapa yang menang ya akan Yesua HaMasyiah akan memberikan kepadanya makan dari mana yang telah disembunyikan. Dan Yesua HaMasyiah akan memberikan batu putih kepadanya. Dan pada batu itu tertulis nama yang baru. Ya, mari kita bahas satu persatu dari ayat ini ya. Kita memulai dari ayat 12. Nah, di sini Bapak dan Ibu perhatikan. Di ayat 12 dituliskan kepada malaikat gereja. Malaikat gereja sama seperti di surat pertama dan surat kedua. Malaikat gereja ini adalah utusan HaMasyiah, yaitu pimpinan gereja ya, pimpinan gereja atau gembala lokal ya. Nah, ini ditulis dalam surat di ayat 12 ini disebut sebagai malaikat gereja. Mereka ini adalah utusan ya, pemimpin gereja itu adalah utusan ya yang berada di kota Pergamus. Nah, Pergamus itu di dalam bahasa Yunani itu artinya ini Saudara. Pergamus itu dalam bahasa Yunani itu artinya kawin. Ya, arti dari bahasa Yunani Pergamus ini adalah kawin atau berpadu atau bersatu. Jadi itu makna dari Pergamus. Tetapi ada arti lainnya juga yaitu menara yang kokoh. Arti Pergamus ini dalam bahasa Yunani ya. Nah, ini sebenarnya ini merupakan satu tanda atau nubuatan bahwa gereja di Pergamus ini melambangkan gereja yang kawin atau berpadu atau bersatu dengan dunia. Dunia ini yang dimaksudkan adalah yaitu pengajaran tentang berhala ya, dewa-dewi yang disembah, yang disebut paganisme. Dan bangsa Yunani itu terkenal dengan Helenisme, kebudayaan yang mengutamakan hikmat manusia, kebudayaan yang sangat tinggi. Dan Helenisme itu adalah satu aliran yang dipaksakan untuk setiap bangsa-bangsa itu harus menganut kebudayaan daripada Yunani ini ya pada masa itu. Jadi sangat kuat sekali ya kebudayaan Yunani pada waktu itu ya. Nah, jadi arti Pergamus ini adalah berpadu atau bersatu atau kawin dengan gereja dunia. Gereja dunia ini adalah gambaran dari paganisme ya. Ini yang sudah dinubuatkan oleh Adonai Yesua HaMasyiah untuk gereja di Pergamus. Ya. Makanya kalau Bapak dan Ibu belajar di nubuatan yang telah Tuhan Yesus sampaikan itu perumpamaan tentang biji sesawi ya. Itu ada di Matius 13 ayat 31 32 ya. Bapak dan Ibu pasti sudah pernah baca ya tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi di dalam adonan itu ya. Nah, ini artinya apa? Saya pernah bahas di
sesi pertama itu, bahwa di dalam 3 abad pertama, kedua, dan ketiga, itu Satan itu dia merusak gereja atau umat-umat percaya itu dengan cara penganiayaan, ya, penganiayaan yang sangat kejam, ya. Jadi itu penindasan yang dia susup lewat kekaisaran Romawi waktu itu, ya. Kekaisaran Romawi itu mereka berlaku sangat kejam terhadap umat percaya kepada Mesias. Nah, kemudian 3 abad pertama ini tidak berhasil, ya, tidak berhasil. Tidak berhasil, dan kita lihat di ayat 13 ini, Tuhan katakan, Antipas saksiku yang setia, yang telah dibunuh di hadapanmu di tempat setan tinggal ini. Ini tahta daripada setan ini, yaitu di Pergamus. Dan mereka membunuh Antipas, ya, sebagai saksi Yesus HaMashiach. Nah, kemudian karena tidak berhasil, walaupun dia sudah menganiaya umat-umat percaya, para saksi HaMashiach, si Satan dia berubah atau mengubah strategi, ya. Dengan cara apa? Dia memakai tangan Kaisar Konstantin Agung di abad keempat. Dengan dibuatlah Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Kaisar Konstantin ini dia menerima agama Kristen, disebut sebagai Kristen karena mengacu kepada bangsa Yunani, ya. Itu sebagai agama negara waktu itu. Dia merusak gereja mula-mula yang diajarkan oleh Yesus HaMashiach dan 12 murid, 12 rasulnya itu. Dengan melalui pengaruh politiknya dan kekuasaannya, si Konstantin Agung ini dia menetapkan menjadi suatu doktrin yang dibuatkan untuk bagi banyak orang yang tidak beriman untuk masuk dibaptis, tapi dengan cara dipercik masuk ke gereja. Sehingga pada waktu itu gereja itu membesar dengan umat-umat yang bergabung di dalam gereja itu secara tidak normal atau abnormal. Karena siapapun boleh dengan cara dipercik-percik aja itu sudah bisa mengklaim dirinya sebagai orang Kristen. Padahal tidak seperti itu yang Yesus katakan. Orang membaptis itu harus dengan hati yang murni atas kesadaran, ya, bukan karena doktrin, ya. Jadi orang-orang pada waktu itu masuk menjadi umat Kristen bukan karena pertobatan, melainkan hanya karena ingin mendapatkan status sebagai umat Kristen atau pengikut Kristus, karena pengaruh daripada kekuasaan kekaisaran Romawi pada waktu itu yang dikuasai oleh si Konstantin Agung tadi. Nah, tetapi kita tahu bahwa bagi Yesus HaMashiach, gereja itu adalah mempelai wanita yang suci, yang kudus. Gereja itu dipersuntingkan oleh Adonai Yesus HaMashiach sebagai mempelai. Ya, kita Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi Yesus, kita ini adalah mempelai wanitanya, sedangkan Yesua itu adalah mempelai laki-lakinya. Jadi kita harus setara. Setara itu harus layak di hadapan mempelai laki-laki, yaitu harus yang suci dan yang kudus. Nah, ini yang dimaksudkan adalah gereja, ya. Nah, jadi oleh Konstantin ini, perkawinan gereja kudus yang mula-mulanya itu adalah gereja kudus, dia kawinkan dengan dunia atau paganisme, ya. Ini kalau di hadapan Yahweh Elohim itu artinya perzinahan secara rohani. Ya, Bapak dan Ibu pasti mengerti hal ini. Ya, makanya kalau kita lihat di ayat 12 di sini, dia ini adalah Tuhan Yesua, ya. Dia, tulisan dia huruf biru ini adalah Yesus HaMashiach yang mempunyai pedang tajam bermata dua. Ini artinya apa? Tuhan sudah menyiapkan pedang tajam bermata dua. Ini adalah penghakiman, penghukuman. Tuhan Yesus siap melakukan penghakiman dengan pedang bermata duanya. Bagi apa? Bagi umat manusia yang masuk di dalam gereja atau pengajaran yang kawin dengan dunia atau dengan paganisme ini yang dibuat oleh si Sang Konstantin Agung ini. Jadi Bapak dan Ibu, saya rasa sudah tahu, ya, apa yang dimaksudkan dengan gereja yang dikawin dengan paganisme. Ya, ya, gereja yang ada paganisme itu ya itu yang banyak patung-patung di dalam gerejanya dan juga banyak patung yang ada di rumah-rumah umatnya. Inilah awal muasalnya jemaat gereja di Pergamus. Tadinya mereka menganut pengajaran mula-mula yang diajarkan oleh Mesias. Namun Konstantin Agung
dia meleburkan pengajaran kasih mula-mula itu menjadi suatu agama negara. Dan akhirnya pada waktu itu Roma Vatikan melepaskan diri dari Yerusalem. Dia menjadi suatu gereja sendiri. Dan berkembang demikian pesatnya dan besarnya. Dan saat ini Bapak dan Ibu kalau cari di Google itu umatnya sudah mencapai 1,4 miliar. Bayangkan begitu banyaknya. Oke, saya lanjut. Dan di Wahyu 13-nya, di ayat 13-nya, aku tahu perbuatanmu serta tempat di mana engkau tinggal. Nah, engkau tinggal itu tahta setan, ya. Kalau Bapak dan Ibu baca di kisah Matius yang tentang biji sesawi itu kan adalah gambaran makanan, kemudian menjadi pohon yang besar. Nah, kemudian ada burung-burung yang menghinggap ke cabang-cabangnya. Inilah menjadi tempatnya. Burung-burung itu adalah gambaran roh-roh jahat. Mereka membuat menjadi tahta. Jadi gereja yang kudus dibuatlah menjadi tahta setan. Inilah yang saya katakan tadi bahwa setan merubah strategi. Kalau tadi dia menganiaya, sekarang dia dengan cara yang selubung, yang halus. Yang tanpa kita sadari ternyata di dalam gereja itu ada tahta setan. Nah, bahkan mereka menganiaya, membunuh seorang saksi Hamasya, yaitu yang bernama Antipas. Di hadapan tempat setan itu tinggal. Bayangkan Bapak dan Ibu. Jadi gereja di Pergamus ini telah tercemar dan dikuasai oleh pengaruh paganisme atau kepercayaan dewa-dewa. Roh jahat ya, ilah-ilah lain yang disebut sebagai tahta setan. Nah, jadi Antipas ini dibunuh mati martir ya. Karena apa? Karena Antipas ini dia itu menentang segala perbuatan yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Dan dia menjadi martir waktu itu pada masa pemerintahan Kaisar Nero ya. Kaisar Nero waktu itu berkuasa ya. Dan Antipas ini dibunuh ya. Dia dibunuh dengan cara dibakar di sebuah altar berbentuk banteng perunggu ya. Altar yang berbentuk banteng yang terbuat dari perunggu ya. Karena apa? Karena Antipas ini dia mengusir roh-roh jahat berupa patung-patung dewa-dewa yang disembah oleh warga lokal di kota Pergamus ini. Sehingga kemudian Antipas dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup ya. Mengerikan sekali Bapak dan Ibu ya. Kita lihat kekejaman yang dilakukan oleh pada masa itu. Jadi dia tadi saya sudah singgung bahwa ini adalah Yeshua Hamasya. Kemudian pedang bermata dua itu adalah penghakiman, yaitu dengan firman Yahweh Elohim. Nah, tata setan tadi yang disebutkan ini adalah gereja yang tercemar, ya. Gereja yang tercemar yaitu kawin dengan dunia paganisme. Ini yang disebut di hadapan Bapak Yahweh ini yang dikatakan sebagai perjinahan roh, ya. Oke, saya lanjut. Yang di ayat 14, namun aku mempunyai beberapa hal. Jadi beberapa hal ini Tuhan Yesus ingin ungkapkan, ya. Isi hatinya bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam. Nah, ini lagi ada pengajaran Bileam. Kalau kemarin kita sudah mengerti tentang pengajaran Nikolaus, ini adalah pengajaran Bileam lagi yang mengajarkan kepada Balak dan memasang sandungan di hadapan anak cucu. Nah, keturunan ya, agar memakan yang dikurbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Nah, demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran ini. Jadi ada dua pengajaran Bapak dan Ibu. Nah, di pengajaran Nikolaus di sesi pertama tentang rahasia makan pohon kehidupan itu, ini Bapak dan Ibu sudah tahu kan apa artinya pengajaran Nikolaus, yaitu tentang sistem hierarki. Tujuannya apa sistem hierarki ini? Tujuannya adalah untuk melemahkan tubuh gereja. Kita tahu gereja, ada kepala gereja, ada tubuh gereja. Kepala gereja itu adalah Yeshua Hamasya, dia sebagai kepala yang sulung. Tubuh gereja itu adalah umat yang percaya. Nah, dengan sistem yang disebut sebagai pengajaran Nikolaus, sistem hierarki, ini untuk melemahkan tubuh gereja. Ya, ini yang kita sudah pernah bahas kemarin ya. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, kita lihat yang pengajaran Bileam, nabi-nabi palsu ini. Bapak dan Ibu ingin tahu apa sih Bileam itu? Kita bisa buka di Bilangan 22 ayat 5 dan 7 dan pasal 25 ayat 1 dan 3.
Coba Bu Fani bisa tolong bantu. Kita buka di Bilangan 22 ayat 5 dan ayat 7. Silakan Bu Fani. Bilangan 22 ayat 5 sampai 7. Dan raja ini mengirimkan utusan kepada Bileam, anak Beor di Petor, yang ada di tepi sungai, negeri Bani bangsanya, untuk memanggil ia kepadanya dengan mengatakan, "Lihatlah, suatu bangsa telah keluar dari Mesir. Lihatlah, bangsa ini telah menutupi permukaan bumi, dan dia tinggal di hadapanku. Dan sekarang aku mohon, datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku, karena dia lebih kuat daripada aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya dan menghalaunya keluar dari negeriku. Karena aku mengetahui siapa yang engkau berkati akan diberkati, dan siapa yang engkau kutuk akan terkutuk. Dan tua-tua Moab serta tua-tua Midian pergi, dan upah ramalan di tangan mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan mengatakan kepadanya kata-kata Balak." Oke, terima kasih. Coba kita buka lagi di Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Perzinaan bangsa Israel. Dan Israel tinggal di Sitim, dan bangsa itu mulai berbuat lacur dengan anak-anak perempuan Moab. Dan mereka mengajak bangsa itu kepada kurban ilah-ilah mereka, dan bangsa itu makan serta bersujud kepada ilah-ilah mereka. Dan Israel menggabungkan dirinya pada Baal Peor. Maka menyalalah murka Yahwe kepada Israel. Iya. Jadi Bapak dan Ibu perhatiin di situ di Bilangan 22 ayat 5 dan 7 ini. Bileam itu adalah seorang nabi palsu ya dari bangsa kafir ya. Karena demi uang, demi harta, Bileam ini berusaha untuk membujuk atau mempengaruhi umat pilihan Tuhan yaitu Bani Israel untuk melakukan perjinahan roh, yaitu dengan cara apa? Menyembah berhala ya. Di Bilangan 25 ini disebut apa? Mereka melakukan kurban ilah-ilah mereka dan bangsa ini makan serta bersujud kepada ilah-ilah mereka. Nah, Israel menggabungkan diri dengan Baal. Baal itu adalah berhala ya. Sehingga tersulutlah atau menyalalah murka Yahweh Elohim kepada Israel. Nah, jadi di sini artinya pengajaran Bileam ini adalah seorang nabi palsu ya. Ya, dia menghasut Bani Israel untuk masuk di dalam perjinan roh, yaitu menyembah berhala. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita menyembah berhala, ada patung di rumah kita, kita sujud menyembah, kita berlutut, inilah pengajaran Bileam. Itu sejak dulu sudah ada Bapak dan Ibu. Sudah ada. Dan kalau kita lakukan itu, artinya apa? Kita sudah melakukan perzinahan secara roh. Ini yang sangat dibenci oleh Bapak Yahweh. Makanya di ayat ketiga tadi disebutkan, maka menyalahlah murka. Jadi Bapak Yahweh sangat membenci. Dan Bapak Ibu bisa lihat di Keluaran 20 ayat 1 sampai 7. Bagi orang yang menyembah patung-patung itu, Tuhan membalas sampai 4 keturunan loh. Kutukan terjadi kutuk itu 3 sampai 4 keturunan. Cucu punya cucu lagi, bayangkan. Kalau tidak diputuskan, kutuk itu terus berlanjut. Tiada hentinya. Jadi kalau masih menyembah patung, segeralah bertobat ya. Oke. Kemudian menyembah berhala ini adalah perjinahan roh ya. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 15:29. Silakan Bu Fani. Kisah Para Rasul ayat 15 sampai Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang dikurbankan kepada berhala, dan dari darah, dan dari binatang yang mati tercekik, dan percabulan, yang ketika menjauhkan dirimu sendiri daripadanya, maka kamu berbuat baik. Baik-baiklah kamu. Oke, itu pesannya ya. Ini Kisah Para Rasul yang nulisnya adalah Lukas ya. Kemudian kita lihat di Petrus 2 ayat 15. Petrus 2 ayat 15. Mereka telah tersesat karena meninggalkan jalan yang lurus dengan mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang telah mencintai upah ketidakadilan. Oke, terima kasih Bu Fani ya.
Jadi Bapak dan Ibu perhatikan di sini, ini pengajaran Bileam adalah dia adalah nabi palsu dari bangsa kafir. Kemudian dia mengajak umat pilihan umat Bani Israel itu untuk menyembah berhala ilah lain, yaitu Baal Peor tadi ya, yang sudah dibacakan. Jadi karena ajaran Bileam ini di masa itu menunjukkan kepada guru ya, guru atau pengajar ya. Ya, termasuk juga kalau saat ini kita harus hati-hati ya kepada guru-guru, pengajar atau pengkhotbah, termasuk gembala-gembala yang korup, yang ingin memenuhi hasrat keinginan duniawinya, yaitu apa? Keserakahan terhadap uang. Ini soalnya Bileam ini dia motivasinya karena ingin mendapatkan uang, harta. Nah, kita harus hati-hati dengan pengajar-pengajar atau gembala-gembala yang motivasinya untuk mencari uang, ya. Nah, inilah gambaran daripada pengajaran Bileam ini, ya. Mereka memimpin umat dalam kompromi, kompromi yang sangat parah, yaitu kebejatan, masuk di dalam kedagingan, keduniaan itu, kemudian dengan ideologi palsu, doktrin-doktrin palsu, yang semuanya itu dimasukkan untuk keuntungan pribadi, ya, memperoleh harta kekayaan bagi dirinya atau golongan. Jadi jemaat waktu itu di Pergamus ini sudah memiliki guru yang mengajarkan tentang eh, iman yang menyelamatkan, tapi dengan gaya hidup yang amoral, yaitu bisa menyembah berhala. Jadi di mixing, ya dicampur adukan. Maka ini disebut pergamus, yaitu mengkawinkan, yaitu berpadu, ya, yang seperti yang saya sampaikan, dan menjadi menara yang kokoh, yang kuat. Dan memang benar saat ini sudah mencapai 1,4 miliar, ya, umat penganut di dunia. Bayangkan begitu banyaknya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas ini, ya. Jadi Nikolaus ini mengajarkan tentang sistem hierarki, tujuannya untuk melumpuhkan tubuh gereja yaitu umat Tuhan, umat percaya. Sedangkan Bileam ini dia mengajar untuk menyembah berhala. Ini adalah penghujatan terhadap kepala gereja yaitu kepada Yahweh Elohim di dalam Yesua HaMashiach sebagai kepala daripada gereja. Ya, Bapak dan Ibu sampai sini paham ya. Jadi inilah dua pengajaran. Nikolaus mengajar sistem hierarki untuk menghancurkan tubuh gereja, sedangkan Bileam menyembah berhala untuk menghujat kepada Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, ya, kepada Yahweh Elohim dan Yesua HaMashiach. Oke, saya lanjut ya supaya tidak terlalu lama juga. Dan di ayat 16-nya, ya, bertobatlah, dan jika tidak, aku segera datang kepadamu dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Aku di sini adalah Yesua HaMashiach dan Tuhan masih memperingati, ya, segera untuk bertobat. Jika tidak, maka Tuhan akan segera datang. Tuhan akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Ya, dari mulutnya Yesua, yaitu pedang apa? Pedang tajam bermata dua yang di ayat 12 kita baca di depan tadi. Nah, pedang bermata dua, ini ya, pedang dari mulutnya ini firman Elohim, yaitu penghakiman. Ya, jadi pedang bermata dua ini adalah gambaran dari firman Elohim yang ternyata lebih tajam dari pedang manapun. Ya, firman Elohim itu sangat dahsyat. Firman itu hidup, kuat, tajam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sanggup memisahkan dan membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Firman Elohim itu sangat berguna ya untuk memberi kehidupan, menyegarkan jiwa roh kita, jiwa roh manusia ini, dan memberikan kekuatan baru kepada yang lemah, letih, bahkan yang berbeban berat sekalipun, bahkan yang putus asa. Ya, firman itu menguatkan dan memberi kehidupan. Firman Elohim itu juga sangat tajam untuk memotong dan memisahkan segala sesuatu yang najis dengan yang kudus. Itu firman Elohim. Kemudian firman Elohim juga mampu menembuskan pikiran dan hati sanubari manusia sehingga kita dapat membedakan apakah itu benar atau salah.
Ya. Jadi firman Elohim itu sangat dahsyat ya. Dan dia sangat berkuasa atas segala sesuatu. Segala penciptaan di alam semesta itu dengan firman, dengan perkataan Yahweh Elohim. Jadi tidak ada kata atau tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Yahweh Elohim. Ya. Jadi firman itu sangat dahsyat. Inilah yang dimasukkan pedang bermata dua. Pedang yang sangat tajam itu tadi. Nah, sebagai umat pilihan, yang percaya kita harus bangga karena memiliki senjata yang lebih tajam, yang dahsyat dari senjata manapun, yaitu pedang bermata dua tadi. Setiap kali kita membaca firman Elohim, ya kita sedang mengizinkan firman itu membelah ke dalam hati jiwa roh kita, membongkar segala kebohongan-kebohongan, kebusukan, atau bahkan dosa di dalam hati kita. Itulah cara pemurniannya. Tubuh jiwa roh kita itu dimurnikan dengan membaca firman Elohim. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu semakin hari semakin kudus dan menjadi layak di hadapan Bapak Yahweh. Untuk sebagai apa nantinya? Sebagai mempelai. Kalau kita masih mencampurkan, tidak layak, masih ada cacat, ada celah. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita senantiasa dibersihkan dan dikuduskan jiwa roh kita, sehingga kita menjadi berkenan di hadapannya, siap menjadi mempelai Yesus HaMasiah. Ya, haleluya. Oke, dan di ayat 17-nya, yang ayat perikop ini, Tuhan katakan apa? Siapa yang menang? Nah, jadi maksudnya apa siapa yang menang? Harus ada upaya yang harus kita lakukan. Jadi tidak bisa saja kita setelah menerima pembaptisan pembaruan, terus duduk diam, tidak bisa. Ini ada syarat siapa yang menang. Ya, yaitu pemenang di dalam suatu perlombaan atau pertandingan, yaitu apa? Perlombaan atau pertandingan iman. Kita harus berjalan terus. Ya, sama seperti Rabi Saul. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah baca Rabi Saul atau Rasul Paulus, dulunya tuh dia adalah seorang penganiaya dan pembunuh, ya. Pembunuh umat percaya yang percaya kepada Yesus HaMasiah, bahkan murid-murid Tuhan itu dibunuh oleh si Saul ini. Bapak dan Ibu bisa baca di Kisah 9 ayat 1 sampai 9. Coba kita lihat ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Mungkin ada yang bisa bantu, Bu Vivin, coba bantu baca. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Saulus bertobat. Dan Saulus bahkan sambil terus menebarkan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan, seraya menghadap kepada imam besar, yang meminta darinya surat-surat ke Damaskus, ke sinagoga-sinagoga, supaya jika dia menemukan beberapa orang yang berada pada jalan itu, baik pria maupun wanita, dia dapat menyeretnya ke Yerusalem dengan terbelenggu. Dan terjadilah ketika melanjutkan perjalanannya mendekati Damaskus, dan tiba-tiba memancarlah ke sekelilingnya suatu cahaya dari langit. Dan sambil rebah ke tanah, dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yesua yang sedang engkau aniaya. Sukar bagimu menendang ke benda runcing. Lalu dengan gemetar dan heran dia berkata, ya Tuhan, engkau ingin aku melakukan apa? Dan Tuhan berkata kepadanya, bangunlah dan masuklah ke dalam kota, dan akan diberitahukan kepadamu apa yang seharusnya engkau lakukan. Namun orang-orang yang berjalan bersamanya berdiri termangu-mangu, karena memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Dan Saulus dibangunkan dari tanah, tetapi setelah matanya terbuka, dia tidak melihat apa-apa. Dan dengan menuntunnya, mereka membawanya masuk ke Damaskus, dan 3 hari dia jalani dengan tidak melihat, dan dia tidak makan ataupun minum. Amin. Ya, terima kasih Bu Vivin. Jadi inilah panggilan hidup seorang Saul ya.
menjadi Rasul Mesias, Rasul Yeshua HaMashiach. Kemudian dia berubah, ya. Tadinya dia penganiaya dan pembunuh umat percaya, kemudian dia menjadi penginjil. Dan di akhir dari cerita seorang Rasul Paulus ini atau seorang Saul, dia mati martir, ya, dia dibunuh, ya. Karena apa? Dia membela nama Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi di sini artinya siapa yang menang itu adalah umat percaya yang terus berjalan, ya, berjalan terus menuju ke garis finish dalam perlombaan iman yang baik. Nah, ini juga seperti tertulis di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Silakan Bu Vivin. Ini Rasul Paulus yang menulis juga. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Silakan open mic Bu Vivin. Nggak ada suaranya Bu Vivin. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Selanjutnya, tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan Hakim yang adil akan memberikannya kepadaku pada hari itu. Dan bukan hanya kepadamu, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan penampakannya. Amin. Iya, terima kasih ya. Jadi Bapak dan Ibu, di ayat 17 ini ada syarat, ada competition, ya. Siapa yang menang, yang tadi sudah kita baca di kisah para Rasul 9 ayat 19, dan di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 ini Rasul Paulus mengatakan apa? Dia telah bertanding dalam pertandingan yang baik dan telah mengakhiri perlombaan itu dengan cara apa? Memelihara iman kepada Yesus HaMashiach. Dan selanjutnya ada tersedia mahkota kebenaran dari Tuhan. Dan bukan cuma buat dirinya, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan penampakan. Penampakan itu artinya kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi bagi siapa yang menang, nah di sini di ayat 17 diberikan makan dari mana yang tersembunyi, ya. Kemudian diberi batu putih, dan di batu putih itu tertulis nama yang baru yang tidak seorang pun tahu kecuali dia yang menang yang menerimanya. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang tahu maksud dari mana yang disembunyikan dan batu putih ini? Ada nggak? Kalau ada boleh sharing. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang tahu silakan dijawab. Saya persilakan. Kira-kira apa ya mana yang disembunyikan dan batu putih ini? Sebelum saya ungkapkan ya, rahasia daripada mana yang disembunyikan dan batu putih ini. Mana adalah gambaran berkat pemeliharaan dari Bapak Yahweh. Ya. Batu putih itu bicara mengenai mahkota yang nanti atau kita ini akan masuk, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan Samayin. Nah, Baik. itu yang berisi nama kita, tapi nama Ya. itu yang berbeda dengan nama dunia. Ya, baik Bu Vivin. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada yang lain? Oke, saya lanjut ya. Oke, kita akan bahas artinya mana yang disembunyikan dan batu putih ini. Dan ada nama yang baru. Nah, di dalam kitab suci, ada 2 macam mana. Ya, Bapak dan Ibu tahu 2 macam ini? Pertama adalah yang disebut mana yang terbuka. Ya. Tetapi yang kita barusan baca di ayat 17 ini adalah yang kedua, mana yang disembunyikan. Bapak dan Ibu kan sudah tahu apa arti mana yang terbuka? Ya. Oke. Jadi mana yang terbuka itu adalah mana yang diberikan kepada Bani Israel pada saat mereka berada di padang gurun. Nah, itu kita bisa lihat di Keluaran 16 ayat 35.
Ya, coba Bu Vivin buka Keluaran 16 ayat 35. Keluaran 16 ayat 35. Dan Bani Israel memakan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah yang berpenghuni. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Iya, terima kasih ya. Jadi yang dimaksudkan mana yang pertama ini, mana yang terbuka yang sudah dibaca di Keluaran 16:35 ini, inilah yang disebut mana yang terbuka yang dinikmati oleh umat pilihan Tuhan yaitu Bani Israel secara terbuka, artinya yang langsung diambil, mereka menerima mana yang turun dari surga dari langit. Mereka ambil, mereka menampung mana ditampa, kemudian mereka memakannya dengan sukacita. Ini yang disebut sebagaimana yang terbuka, ya. Mereka memakan dengan penuh sukacita, dan mana ini adalah sebagai makanan, ya, makanan mereka selama 40 tahun loh di padang gurun. Bayangkan, di padang gurun tuh tidak ada kehidupan karena sangat panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali, ya, sangat panas. Tapi Tuhan memelihara, ya, dengan berkat mana ini, dan mereka makan dengan sukacita setiap hari selama 40 tahun di padang gurun. Nah, jadi Bapak dan Ibu saat ini sudah paham ya, arti mana yang terbuka ini adalah mana yang dinikmati oleh Bani Israel pada waktu itu. Mereka eksodus keluar, ya, dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan mereka dihidupkan, bukan dihidupkan ya, dipelihara oleh Bapak Yahweh selama 40 tahun dengan makan mana yang terbuka ini. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan mana yang terbuka. Makanan yang secara nyata turun dari surga, yang langsung diambil di udara secara terbuka, setiap hari diberikan oleh Yahweh Elohim kepada Bani Israel selama 40 tahun. Oke, sekarang yang dimaksudkan mana yang disembunyikan. Nah, kita lihat di Keluaran 16, tetap di Keluaran 16 tadi. Bu Vivin buka yang di ayat 32 dan 33. Keluaran 16 ayat 32 dan 33. Dan Musa berkata, inilah hal yang telah Yahweh perintahkan. Isikanlah seomer penuh dengan sebagai simpanan bagi generasi-generasimu, supaya mereka dapat melihat roti yang telah kubuat kamu memakannya di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lalu berkatalah Musa pada Harun, ambillah sebuah buli-buli dan taruhlah mana di dalamnya 1 omer penuh. Lalu taruhlah di hadapan Yahweh sebagai simpanan bagi generasi-generasimu. Amin. Iya, terima kasih ya. Jadi ini perintah yang sudah Yahweh Elohim perintahkan kepada Musa untuk menyimpan mana ya di dalam simpanan dalam 1 omer ya. Dan kita bisa lihat di Ibrani 9 ayat 4. Ibrani 9 ayat 4, yang berisi petupaan dari emas dan tabut perjanjian yang semua sisinya disalut dengan emas, yang di dalamnya terdapat buli-buli dari emas yang berisi mana dan tongkat Harun yang bertunas serta loh-loh perjanjian. Iya, terima kasih Bu Vivi. Jadi Bapak dan Ibu perhatiin di sini bahwa di dalam ruang Maha Kudus itu berisi tabut perjanjian yang disebut loh-loh perjanjian tadi. Tetapi di situ juga ada buli-buli emas yang berisi mana. Ini yang dimasukkan mana yang disembunyikan. Ya. Ya, jadi Bapak Yahweh sudah tetapkan di Keluaran 16 dan kita diteguhkan di Ibrani 9 ayat 4 ini. Jadi artinya mana yang disembunyikan itu apa? Mana yang disimpan di dalam buli-buli yang tadi kita sudah baca. Ini artinya apa? Roti mana yang dinikmati khusus. Ingat, kalau tadi yang terbuka bagi umum. Sedangkan yang disembunyikan ini adalah roti mana yang dinikmati khusus, yaitu secara istimewa bagi umat pemenang. Ya, jadi ada pengecualian di sini. Jadi mana yang tersembunyi ini melambangkan makanan yang istimewa yang disembunyikan. Jadi mana ini menggambarkan makanan yang istimewa ya, yang tersembunyi, yaitu bagi orang-orang yang istimewa juga, yang sengaja disimpan hanya khusus untuk para pencari, yaitu orang yang ingin menjadi pemenang, atau siapa yang menang tadi yang di ayat 17. Yaitu apa? Bagi mereka, umat pemenang yang mampu mengalahkan kemerosotan, kemurtatan gereja yang telah dipengaruhi oleh duniawi,
yaitu tadi yang di Pergamus yang kita sudah baca, bahwa Pergamus itu adalah perkawinan ya, yang dipengaruhi oleh paganisme, doktrin adat istiadat, tradisi-tradisi, yaitu pengajaran dari Nikolaus dan William ya, yang disebutkan di ayat 14-15 tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah paham ya artinya mana yang disembunyikan. Jadi mana yang disembunyikan adalah makanan kekal dari surga. Inilah yang kita lihat di Yohanes 6, 51, 58. Coba Bu Vivin bantu baca di Yohanes 6, 51, 58. Yohanes 6 ayat 51 sampai 58, Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya, dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Sebab itu, orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain, sambil berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita? Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana, dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup selama-lama, sampai selama. Amin. Terima kasih Bu Vivin. Puji Bapak Yahweh ya. Jadi tadi mana yang terbuka diperuntukkan oleh Bani Israel. Dan di ayat 58 di sini Tuhan Yesus katakan apa? Sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana ya di padang gurun itu, mereka telah mati. Tetapi siapa yang makan roti ini, yaitu tubuh Yesua HaMashiach dan darah Yesua sendiri, dia akan hidup sampai selama-lama. Jadi mana yang tersembunyi ini adalah gambaran daripada Yesua HaMashiach. Bapak dan Ibu paham ya sampai di sini ya. Dia menggambarkan dirinya sebagai roti yang hidup yang turun dari surga. Barang siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Jadi Bapak dan Ibu, pilih yang mana nih? Mana yang tersembunyi atau mana yang terbuka? Mana yang tersembunyi? Yang tersembunyi ya. Ini adalah gambaran daripada ini Bapak dan Ibu, Yesua HaMashiach ya. Tapi kemudian saya ingin tambahkan juga bahwa mana yang disembunyikan ini hubungannya dengan tadi diperuntukkan bagi orang yang istimewa, juga bagi hari yang istimewa. Yaitu apa Bapak dan Ibu? Ini, hari yang istimewa itu adalah saat memerintah bersama dengan Adonai Yesus HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. Ini maksudnya, ya. Jadi bagi orang yang istimewa, khusus bagi mereka yang mencari di dalam tadi tanda-tanda persyaratan siapa yang menang, berarti umat pemenang. Berarti ada umat yang bukan pemenang, Bapak dan Ibu, pasti ya. Ada yang menang, ada yang tidak menjadi pemenang. Jadi kita jangan jadi bilangan yang umat tidak pemenang, karena kita tidak akan menikmati mana yang disembunyikan ini. Ya, kita harus menjadi umat pemenang supaya kita bisa menikmati, menjadi orang yang spesial, yang khusus. Sehingga kita bisa menikmati pada hari yang istimewa, hari yang spesial itu, yaitu memerintah bersama Yesua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahunnya. Sampai di sini Bapak dan Ibu sudah paham ya, mana yang disembunyikan. Oke, saya lanjut yang mengenai batu putih. Dan ada nama yang baru. Ya, tadi sudah disinggung sedikit sama Bu Vivin ya. Oke, kita bahas. Jadi, batu putih itu apa sih artinya? Kita tahu ya, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu bahwa awal penciptaan manusia, Bapak dan Ibu tahu ya, manusia itu secara manusia alamiah itu diciptakan dari apa? Debu dan tanah ya, bukan dari batu kan? Nah, jadi batu itu menandakan bahwa
kalau kita lihat nih batu, orang membangun suatu rumah itu kan pasti ada batu, ada pasir, ada semen. Nah, batu itu adalah bagian yang terpenting dalam suatu bangunan. Tanpa batu, suatu adonan beton itu tidak sempurna. Jadi batu ini memegang peranan yang sangat penting. Ya, batu, pasir, dan semen sebagai perekatnya. Jadi batu ini adalah bagian yang penting. Ya, orang tidak bisa membangun rumah itu dengan tanah, nggak bisa. Karena kalau tanah kena air dia hancur. Ya, jadi di sini maksudnya batu itu adalah sebagai bahan bangunan yang kuat dan kokoh, sebagai bahan yang terbaik untuk dipakai sebagai bahan bangunan untuk membangun suatu rumah ya misalnya. Jadi di sini kenapa disebut batu putih, bukan batu hitam atau warna yang lain? Jadi batu putih ini adalah batu yang khusus sebagai bahan bangunan untuk membangun kerajaan Elohim, kerajaan surga. Kita bisa lihat kok di Matius 16 ayat 18 dan di 1 Petrus 2 ayat 5 dan di 2 Korintus 3 ayat 8. Coba kita buka satu persatu ya. Di Matius 16 ayat 18. Matius Silakan. 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Iya, puji Bapak Yahweh ya. Jadi Tuhan Yesus ingin membangun gereja. Gerejaku ini adalah gereja Yesua Hamasiah, yaitu umat percaya. Dia tidak membangun di atas tanah, tetapi di atas batu. Petrus atau Kefa disebut sebagai batu karang. Peter ya, sebagai batu karang. Dan di 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Kamu sendiri juga sebagai batu-batu yang hidup. Kamu sedang dibangun sebagai rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan korban-korban rohani yang berkenan kepada Elohim melalui Yesua Hamasiah. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini adalah batu-batu yang hidup, yang sedang dibangun sebagai rumah rohani, rumah kerajaan Yahweh Elohim. Kita menjadi imamat yang kudus untuk mempersembahkan kurban secara roh yang berkenan di hadapan Yahweh Elohim melalui Yesua Hamasiah. Ini yang dimasukkan batu putih. Dan kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tak terselubung, kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya dari kemuliaan ke kemuliaan, sama seperti Tuhan adalah roh. Iya, puji Bapak Yahweh. Jadi 3 ayat ini Bapak dan Ibu sekarang sudah mengerti ya, bahwa putih ini ada di 2 Korintus 3 ayat 18. Kita wajah yang tidak terselubung, kita sedang diubah rupakan ya menjadi putih, menjadi kudus, menjadi suci ya. Kita adalah batu-batu yang hidup, yaitu yang dibangun sebagai rumah rohani, yaitu gereja kudus, imamat yang kudus, sebagai kurban-kurban rohani yang berkenan kepada Yahweh Elohim melalui Yesua Hamasiah yang sudah kita bacakan tadi. Jadi sampai di sini Bapak dan Ibu sudah paham ya artinya daripada batu putih. Tetapi batu putih juga mengandung arti yang lain. Kita bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Dan jika di atas fondasi ini seseorang membangun emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput, jerami, tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata karena hari itu akan membuatnya jelas, sebab ia akan disingkapkan oleh api, dan api akan membuktikan pekerjaan masing-masing apapun macamnya itu. Jika pekerjaan seorang yang telah dibangun itu bertahan, dia akan menerima upah. Jika pekerjaan seseorang terbakar habis, dia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan sedemikian rupa, namun melewati api. Iya, terima kasih Bu Fikri. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Jika di atas fondasi ini seseorang membangun emas, perak, batu-batu berharga. Kita adalah batu-batu yang hidup. Tapi Tuhan katakan batu-batu yang berharga. Ini artinya batu permata, batu mulia. Tapi ada juga orang yang membangun dengan kayu, rumput, dan jerami. Ini artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan selagi kita masih hidup, yang nyata di bumi ini, Tuhan akan membakar dengan api, memperjelas, ya. Tuhan akan menguji, memperjelas pekerjaan perbuatan-perbuatan kita, disingkapkan dengan api dari surga.
dengan api membuktikan pekerjaan masing-masing, apapun macam itu yang di ayat 13 dikatakan. Ya. Jadi jika seorang yang telah dia bangun itu bertahan dengan perbuatan-perbuatan yang dia bangun dengan emas, perak, dan batu-batu berharga, yaitu batu permata tadi, dia akan menerima upah. Ya, di ayat 14 tadi disebutkan. Nah, tetapi bagi orang yang membangun dengan kayu rumput jerami, dia akan terbakar habis, tidak bertahan. Dia akan mengalami kerugian. Artinya apa? Kalau Bapak dan Ibu melayani Tuhan itu dengan tidak tulus dan tidak murni, ada pamrih, ada agenda pribadi, ada motivasi uang dan sebagainya, Tuhan melihat hati. Memang manusia tidak bisa melihat, tapi Tuhan bisa melihat hatimu. Jadi lakukanlah dengan ketulusan, kemurnian, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas. Bapak Yahweh melihat hati yang seperti itu. Inilah yang kita sebut kita membangun di atas emas, perak, dan batu berharga. Nah, jadi jangan sampai kita membangun dengan kayu rumput jerami, karena akan terbakar habis. Artinya apa? Kalau kita lakukan dengan cara itu, Bapak dan Ibu, lihat, bayangkan setiap minggu sudah pergi ibadah, sudah buang biaya, buang waktu, keringat, tenaga, dan sebagainya. Itu akan sia-sia semuanya. Ya, jadi kita harus benar-benar, kalau mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan murni. Sehingga apa? Batu putih ini akan menjadi batu permata atau batu yang berharga, yang mulia, sebagai bahan bangunan kerajaan surgawi yang kudus. Ya, kita harus mengejar kemuliaan, ya, seperti batu mulia, batu permata itu. Kemuliaan di dalam Yeshua HaMashiach. Dengan cara apa? Kita berlomba di dalam mengejar kekudusan tanpa cacat celah, sehingga kita menjadi batu permata, batu yang berharga, yang mulia, yang menjadi layak sebagai mempelai Yeshua HaMashiach. Jadi batu putih adalah gambaran daripada pengalaman, ya, hidup kita, perbuatan-perbuatan kita sebagai umat pemenang yang telah berubah menjadi batu-batu yang hidup, yang sudah dibacakan tadi di 1 Petrus 2 ayat 5, dan menjadi seperti batu permata di 1 Korintus 3 ayat 12 dan 15, sebagai bahan bangunan kerajaan surgawi yang kudus. Ya, Bapak dan Ibu paham di sini, ya. Itu artinya batu putih. Sedangkan batu putih dengan nama yang baru, ini artinya adalah perbuatan-perbuatan orang yang telah diubah dan berkenan di hadapan Elohim. Ya. Jadi nama ini, nama yang baru ini menyatakan orangnya. Nama itu adalah orangnya, pribadinya. Pribadi pemilik nama itu sebagai umat pemenang. Jadi kalau disebut nama yang baru, itu artinya orang ini telah berubah menjadi baru atau lahir baru dan berjalan terus mencapai suatu garis finish di dalam perlombaan iman, dan Tuhan mendapatkan dia, orang tersebut setia dan taat, tidak cacat dan tiada celah, senantiasa menjaga kekudusan. Nah, inilah yang gambaran sebagai nama yang baru. Ya, telah diubah, ya, sebagai batu putih tadi. Nah, di atas batu putih ini tertulis dengan nama yang baru, yang tidak dikenal oleh siapapun selain oleh yang menerimanya, pribadinya dia sendiri, dari pengalaman-pengalaman, perbuatan-perbuatan yang dia sudah lakukan. Ya, jadi nama yang baru, ini nama yang diberikan, ini menyatakan pengalaman orang atau perbuatan-perbuatan dia yang telah diubahkan, ya, yang berkenan di hadapan Yahweh Elohim. Jadi sebab itu hanya dia sendiri yang tahu, orang yang menerima nama ini, dan juga Yahweh Elohim yang tahu, ya, yang mengerti arti nama itu. Tak seorang pun yang tahu, hanya pribadi orang yang memiliki nama itu. Baik Bapak dan Ibu, jadi sampai di sini kita sudah memahami, ya, arti dari rahasia makan, mana yang disembunyikan, ya, dan batu putih yang baru, ya. Saya ulangi lagi, ya, bahwa arti mana yang disembunyikan ini adalah makanan istimewa, yaitu khusus bagi pemenang yang mampu menjaga kasih mula-mula, yang tidak terpengaruh oleh, tercemar oleh pengajaran-pengajaran palsu, yaitu pengajaran dari
William Nicolaus ya, yang dapat menyesatkan umat Tuhan di masa akhir zaman ini, zaman akhir. Mereka ini adalah gambaran umat-umat pemenang yang akan menikmati mana yang istimewa, yang disembunyikan, yaitu pada hari Sabat perhentian Yahweh Elohim, yaitu memerintah bersama Yeshua HaMashiach di masa kerajaan 1000 tahunnya. Kemudian nama yang baru yang ditulis di dalam batu putih ini, yaitu orang yang telah berubah menjadi baru, lahir baru, tetapi bukan hanya putih saja, tetapi dia menjadi batu permata, batu mulia. Dan di batu putih itu akan tertulis nama yang baru, yang tidak dikenal oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya dan oleh Yahweh Elohim sendiri. Jadi, baik rahasia makan dari mana yang disembunyikan dan batu putih ini adalah gambaran kita harus ya berlomba bagi umat yang percaya kita sehingga mencapai garis finish sebagai umat pemenang. Makanya disebutkan siapa yang menang. Ingat ya, kita berlomba ya. Kita nggak boleh berdiam diri ya, berjalan di tempat. Kita harus berjalan terus ke depan. Kita berlomba di dalam perlombaan iman yang benar. Kita harus mencari mana yang disembunyikan itu dan menjadi batu putih dengan nama yang baru, yaitu sebagai batu penjuru di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan sebagai batu permata untuk bangunan daripada kerajaan surga Yahweh Elohim di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, ini bagi orang-orang yang tetap teguh ya, memegang perintah-perintah di dalam Torah ya, dan berjalan bersama Yeshua, taat, setia, menjadi pelaku firman Elohim, belajar firman yang benar sesuai akar Ibrani yang murni. Nah, dia inilah yang disebut sang pemenang ya. Dan dialah yang akan mewarisi mendapatkan pahala, yaitu rahasia makan dari mana yang disembunyikan tadi. Ya. Demikian Bapak dan Ibu, haleluya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang kasih Yeshua HaMashiach, untuk mendapatkan rahasia makan mana yang tersembunyi dan mendapatkan batu putih dengan nama yang baru bagi kita umat percaya, harus menjadi umat pemenang, bukan hanya sebagai yang percaya saja, tetapi kita harus mengambil bagian ya, yaitu menjadi orang yang menang, yang mendapatkan hak istimewa, yaitu makan mana yang tersembunyi, dan nama kita tertulis di dalam batu putih, nama sebagai nama yang baru. Di sini ada 5 langkah iman yang harus kita tempuhi agar bisa mendapatkan bagian dari rahasia untuk makan mana yang tersembunyi tadi. Yaitu pertama, segeralah ambil langkah iman untuk dibaptis pembaruan dengan nama Tuhan yang benar. Nama Tuhan yang benar adalah Bapa Yahweh Elohim, Putra Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus, yaitu Ruah Yahweh Elohim itu sendiri. Ya, jangan pakai nama yang sesembahan dari bangsa lain, ya, karena itu bukan nama Tuhan, bukan nama Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Bapak dan Ibu belajar tentang kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, itu bicara tentang umat Israel. Bukan orang Arab, bukan orang Yunani, bukan orang Romawi, bukan juga orang Indonesia. Yang disalibkan di atas kayu salib adalah orang Yahudi dari keturunan tunas Daud, yaitu Yeshua HaMashiach. Dia memiliki nama, yaitu nama Ibrani, bukan nama yang diterjemahkan. Lah kalau punya nama yang asli, kenapa kita harus pakai nama yang diterjemahkan? Pembaptisan adalah 2 langkah iman yang kita terima. Pertama, kita lahir baru, dibaptis, dikuburkan dengan pembaptisan air itu melambangkan kematian, tapi air juga melambangkan kehidupan. Waktu kita ditenggelamkan, air sebagai kematian, kita mati bersama Yeshua di atas kayu salib. Tapi pada saat kita keluar dari air, air itu yang menghidupkan di dalam roh kebenaran. Di sini hubungannya dengan meterai kepemilikan. Jadi kalau dibaptis dengan nama yang lama, berarti pemilik tubuh jiwa roh kita adalah nama yang lama itu. Ini yang harus kita pahami, ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak pahami ini, waduh, menyesal kemudian hari, pasti menyesal. Kenapa? Pada saat mati nanti baru tahu, oh ternyata saya dimiliki oleh nama yang lama, bukan nama yang asli, nama yang benar. Ya udah nggak bisa apa-apa. Mau dikembalikan ke bumi, ke dunia nggak bisa. Sudah selesai. Nah, yang kedua, langkah iman kedua,
kita harus belajar kebenaran dari pola akar Ibrani. Harus kembali ke akar Ibrani. Karena apa? Kitab suci yang kita pakai saat ini itulah kitab suci yang sudah diterjemahkan. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu mau luangkan waktu belajar tentang kitab suci yang kita pegang saat ini. Waduh, banyak sekali yang terjadi. Jadi kita harus kembali kepada lihat kitab suci yang ditulis oleh orang Ibrani dari bahasa Yahudi, bahasa Hebrew. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab Tanakh, tulisan Tuhan itu adalah Yahweh, Yod-He, Waf-He. Bukan yang disembah oleh bangsa yang lain itu, bukan. Tidak ada nama A itu nggak ada. Nama Arab itu nggak ada. Saya dulu juga nggak mengerti. Saya tidak mengerti ya, makanya saya belajar. Saya tidak menolak, saya mau belajar, makanya saya menerima akhirnya. 1 minggu saya bertobat, saya minta dibaptis dengan nama yang baru. Nah, karena keselamatan itu adalah krusial, sangat penting. Ya. Jadi itu langkah iman. Yang kedua, kita lihat di sini ada gambar pohon zaitun. Zaitun asli adalah bangsa Ibrani, bangsa Yahudi. Kita ini adalah zaitun luar, bangsa luar atau zaitun liar. Nah, jadi dipotong. Bangsa Israel yang menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias, mereka dipotong, dicampakkan. Nah, kita diberi kesempatan sebagai anugerah untuk menerima keselamatan bangsa-bangsa lain atau bangsa Goyim. Nah, bangsa-bangsa lain ini dientenkan atau disambung pucuk kepada zaitun asli, yaitu kepada akar Ibrani, Bapak dan Ibu. Perhatikan di sini. Nah, jadi kita tidak boleh membawa akar lama kita, nggak boleh. Yaitu akar-akar yang berasal dari Yunani, dari Arab, dan lain sebagainya. Nggak boleh, itu harus dibuang. Kita harus melekat kepada akar yang asli, yaitu Ibrani. Makanya tadi saya bilang, kita harus kembali kepada kitab suci akar Ibrani. Dari situ baru tersingkap. Oh, nama Tuhan ternyata tidak ada nama A itu. Nama Arab itu nggak ada. Ya, jadi kita nggak boleh bawa pola kita yang lama masuk di dalam pola yang aslinya, nggak bisa. Sebagai contoh, kalau Bapak dan Ibu mau masuk rumah orang, ya harus mengikuti peraturan dari rumah pemilik itu kan. Nggak bisa kita bawa aturan kita sendiri masuk di tempatnya orang. Kita diketawain. Orang Yahudi juga akan tertawa melihat kita mengubah nama Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, nama Tuhan yang disembah oleh sesembahan bangsa lain, yang sampai saat ini tidak bisa diubah. Jadi ditertawain kita, Bapak dan Ibu. Karena tidak mau membuka diri untuk belajar. Termasuk juga kita merayakan Natal 25 Desember. Itu tidak ada di dalam kitab suci. Mereka tidak tahu bahwa pada saat mereka merayakan 25 Desember itu adalah festival Saturnalia. Mereka menyembah dewa Saturnus, dewa bangsa Romawi. Nah, festival Saturnalia itu diselenggarakan dari 17 Desember sampai 25 Desember. Inilah perayaan-perayaan yang disesatkan bagi umat manusia, dan tanpa disadari kita digiring sampai ke ujung penjagalan kebinasaan. Ya, padahal kita tahu di dalam kitab suci sudah jelas-jelas Tuhan Yesus lahir itu di masa perayaan Pondok Daun atau Sukot. Itu tercatat di kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Bapak dan Ibu bisa baca di situ. Kemudian mereka juga salah mengartikan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah dirayakan adalah kebangkitannya. Bukan, Paskah atau Pesak itu adalah korban darah anak domba Elohim. Kalau kita baca kisah Paskah ini ada di Keluaran 12 ayat 1 sampai 13. Bapak dan Ibu baca di situ. Pasti mengerti. Kenapa? Itu semua ada di dalam Torah. Kalau orang mengabaikan Torah, dia tidak akan mengerti nih hari raya ini. Nah, kemudian kita harus belajar Torah. Nah, bagi orang yang belajar Torah baru dia mengerti. Saya dulu juga begitu. Tidak mengerti karena mengabaikan Torah. Jadi Torah itu bukan hukuman ya Bapak dan Ibu. Torah itu berisikan pengetahuan ya tentang kebenaran, berisikan tentang perintah-perintah dan larangan, ketetapan-ketetapan. Kalau larangan dilanggar ya tentu dihukum. Tetapi oleh Helenisme, Torah itu dijadikan sebagai sosok yang menakutkan, sebagai hukuman. Sehingga bagi bangsa kita saat ini, orang-orang Kristiani,
merasa Taurat itu sesuatu yang usang, yang tidak perlu kita ikuti lagi. Tidak. Bapak dan Ibu baca di Matius 5, Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tapi datang untuk mengenapi. Siapa yang tidak mengajar Torah, dia akan jadi bagian yang terkecil di kerajaan surga. Tapi bagi yang mengajar tentang Torah, dia adalah bagian yang terbesar di kerajaan surga. Bahkan di ayat 20-nya, dari 17 sampai 20, Tuhan Yesus katakan, ingatkan kita, apabila kebenaran yang engkau memiliki tidak melimpah dari ahli Taurat itu, ahli kitab-kitab, sekali-sekali kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kebenaran yang kita miliki itu harus melebihi, melimpah dari ahli Taurat, ahli kitab. Jadi kita harus belajar. Ya. Oke, kemudian yang keempat, kita harus taat dan setia memelihara perintahnya dan melakukannya. Jadi bukan hanya sebagai pendengar atau pembaca yang baik, melainkan sebagai pelaku. Makanya di Matius 5 ayat 20 itu, bagi ahli Taurat, mereka itu hanya mengerti Taurat tapi tidak menjadi pelaku. Jadi kita harus jadi pelaku, karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ya. Dan langkah yang kelima adalah kita harus berjalan terus, jangan diam di tempat. Setelah lahir baru, di dalam pembaptisan pembaruan, kita harus maju terus menuju garis akhir dalam perlombaan iman kita. Jangan sampai mundur, apalagi murtad. Karena apa? Kalau kita mundur atau kita murtad, itu semuanya akan sia-sia. Bapak dan Ibu sudah baptis lahir baru, nama yang benar, tetapi kita hanya sebagai umat biasa saja. Harus jadi umat pemenang, Bapak dan Ibu, supaya bisa menjadi umat yang menikmati pahala, yaitu apa? Bisa memerintah bersama Yesua, menikmati mana yang tersembunyi tadi. Ya. Kerjakanlah kekudusanmu tanpa cacat celah dan siap diangkat di rapture menjadi mempelai Yesus HaMashiach. Baik Bapak dan Ibu, daftar Elohim malam hari ini sudah selesai. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita melakukan afirmasi ya. Ini saya ambil di Kitab Mazmur 119 ayat 33 sampai 41. Kita open mic dan kita ucapkan sama-sama ya, sesuai yang tertulis di dalam caption ini. Oke, ya, mic semua ya. Gimana Bapak dan Ibu, sudah siap? Kalau sudah siap, Ya, sudah. Gimana? Sudah siap semua? Iya, sudah Pak. Oke, baik. Saya hitung sampai 3 ya, kita sama-sama ucapkan. 3, 2, 1. Ya, Bapak Yahweh, Ajarlah ajarlah aku kesempurnaan ketetapan tidak Ya, menaati Yahweh, sampai akhir mau hidup. mentaati ajarlah sampai aku akhir. ketetapan Buatlah aku mengerti supaya aku memelihara Torah. Torah-Mu sampai akhir hidup. Kemudian buatlah Buatlah aku aku mengerti dengan hikmat-Mu, perintah-perintahmu maka sebab aku akan memegang Torah-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Buatlah aku hidup menurut petunjuk dan perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Tundukkanlah hatiku kepada perintah-perintah-Mu dan jangan kepada hal-hal yang duniawi. Lakukanlah dari mataku untuk tidak melihat hal yang sia-sia. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Engkau tunjukkan. Teguhkanlah janji-Mu pada mempelai-Mu ini, yang juga berlaku bagi semua orang yang takut kepadamu. Lalukanlah segala dosaku yang aku takuti, karena keputusan-keputusan-Mu adalah baik.
Sesungguhnya Sesungguhnya aku aku rindu rindu kepada kepada perintah-perintahmu. perintah-perintahmu. Hidupkanlah Hidupkanlah aku aku dengan dengan kebenaran. kebenaran. Kiranya kasih setiamu Aku Aku percaya percaya Saya kasih 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 setiamu 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 mendatangi aku. mendatangi aku, mendatangi aku. ya Ya Yahweh, Yahweh, keselamatan keselamatan daripadamu. daripadamu, Sesuai Haleluya. dengan sesuai dengan firman. Sesuai firman. dengan firman. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Selesai. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari Bapak dan Ibu, kita tutup di dalam doa dulu. Terima kasih Bapak Yahweh, hamba telah selesai menyampaikan daftar Elohimmu. Dan apabila ada yang kurang sempurna dari perkataan yang terucapkan Bapak Yahweh, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan itu. Dan pada saat firman ini telah disampaikan, biarlah Engkau sendiri yang menumbuhkan, yang tertancap di dalam loh hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, di tempat kami masing-masing ya Bapa. Dan pada saat tertancap, tertanam, biarlah firman ini menjadi rema, yaitu yang berkhasiat seketika di dalam kehidupan kami. Firman Elohim yang menghidupkan kami, sehingga kami terus berjalan di dalam kekudusan, taat dan setia melakukan semua perintah-perintah Yahweh Elohim di dalam daftar Elohimmu itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang Yahweh Elohim sendiri katakan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau meteraikan dengan kuasa darah Yesus HaMashiach. Dengan penyertaan Roh Kudus memampukan kami untuk berjalan terus di dalam perlombaan iman kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga Engkau mendapatkan kami setia pada saat hari nantinya. Terima kasih Bapa, kami siap dan senantiasa menanti-nanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang murni dan tulus untuk melayani Engkau, memasyurkan nama Engkau, nama yang kudus, Bapa Yahweh Elohim, Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Dengan ucapan syukur, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Engkau ya Tuhan. Kami, umat-Mu yang telah menerima daftar oleh Elohim-Mu ini, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Makan, Bapak. Terima kasih Bapak Alex. Ya, terima kasih. Mari saudara-saudara kita nyanyikan lagu Kunyanyi Haleluya. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau hiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa,
perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Hidupku. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Kami menyembahmu, Terima kasih Bapa, pada hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan daftar Elohim-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar dapat menjadi jalan penuntun untuk kami dalam menjalani hidup ini, penopang dalam setiap pergumulan kami. Biarlah Bapa, daftar-Mu selalu bersemayam di dalam tubuh, jiwa dan roh kami, agar kami semakin bersih dan kudus, agar kami semakin berkenan bagi-Mu. Bapa, berilah mempelai-Mu Bapak Abraham Alek, beserta istri dan anak-anaknya, berkat yang luar biasa untuk kehidupan finansialnya, kesehatannya, kebijaksanaan, kesabaran, agar mereka sekeluarga dapat selalu melayani-Mu dalam menjala jiwa-jiwa yang masih belum benar-benar mengenal Engkau, bahkan tidak mengenal Engkau Bapa. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dapat mereka selamatkan untuk kembali kepadamu, menyembah dan memuji Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkati pula saudara-saudara seiman kami yang belum berkesempatan untuk mendengarkan daftar-Mu yang tegas dan indah ini. Semoga esok mereka mempunyai kesempatan untuk mendengarkan daftar-Mu ini. Bapa, sebentar lagi kami akan menyampaikan doa syafaat. Biarlah Engkau mengabulkan dan menyempurnakan doa syafaat kami ini.
Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Pipin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Abah Yahweh, Engkau begitu luar biasa Bapa. Sudah menaungi kami sepanjang ibadah kami hari ini Bapa. Biarlah Bapa, semua dafar Elohimu boleh menjadi rema di dalam hati kami Bapa. Bapa Yahweh, biarlah Engkau juga memberkati kami semua Bapa yang hadir di tempat ini Bapa, di dalam persekutuan doa Injil akhir zaman ini Bapa. Engkau yang tahu masing-masing Bapa, apa yang mereka butuhkan Bapa. Bagi yang membutuhkan untuk ekonominya Bapa, biarlah Engkau berikan berkat-berkat yang melimpah kepada mereka Bapa, sehingga mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka Bapa. Bagi yang sedang sakit Bapa, biarlah Bapak Yahweh jamah, khususnya untuk Ibu Jelita Bapa, yang saat ini dia juga sedang mengalami gangguan dengan tenggorokannya Bapa. Biarlah Engkau jamah dengan tangan-Mu yang berlubang paku Bapa, sehingga dia boleh Engkau sembuhkan Bapa, sehingga esok dia boleh kembali berkumpul bersama kami di dalam persekutuan doa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, juga bagi teman-teman kami yang lain Bapa, yang mereka sakit Bapa. Kami tidak tahu satu persatu Bapa, tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau mengetahui Bapa. Biarlah Engkau yang jamah mereka Bapa. Engkau sembuhkan Bapa. Dengan kuasa darah Yesus HaMashiach, kami percaya karena satu-satunya dokter di atas segala dokter, maka kesembuhan akan terjadi atas mereka Bapa. Bagi yang sedang berbeban berat Bapa, biarlah Engkau hibur mereka Bapa. Biarlah Engkau angkat segala beban yang ada di dalam hidup mereka Bapa. Berikan kelegaan Bapa, sehingga mereka boleh memuji, menyembah Engkau dengan ucapan syukur yang luar biasa Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, bagi keluarga kami semua Bapa, yang belum mengenal Engkau maupun yang telah mengenal Engkau Bapa. Biarlah yang telah mengenal Engkau akan menjadi semakin taat, semakin tunduk di hadapan-Mu Bapa, sehingga mereka layak menjadi umat-umat pemenang Bapa. Dan bagi yang belum mengenal Engkau Bapa, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami Bapa, biarlah Bapa Yahweh Engkau yang menjamah hati mereka Bapa. Biarlah Engkau yang mengasihi mereka, melembutkan hati mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengenal nama-Mu, nama yang indah, nama yang agung, nama yang luar biasa, nama Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach. Kami percaya Bapa, Engkau yang berjanji Bapa, satu orang diselamatkan, maka seisi keluarganya, seisi rumahnya juga akan dikeluarganya. Terlebih-lebih kami Bapa yang sudah menerima Engkau Bapa, biarlah Bapa, Engkau juga menjamah keluarga kami yang belum menerima. Terima kasih Bapa Yahweh, juga untuk persekutuan Injil akhir zaman Bapa. Biarlah Bapa Yahweh boleh tambah-tambahkan Bapa, subscriber maupun orang-orang yang rindu akan haus akan firman-Mu Bapa, yang rindu akan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Dengan ketulusan hati untuk melayani Bapa, kami percaya Bapa bahwa channel kami akan berkembang dengan baik. Terima kasih Bapa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Engkau tahu Bapa, kami sangat memahami, sangat tahu bahwa Engkau sangat mengasihi bangsa kami Bapa. Kami melihat pergerakan Roh Kudus, Roh Yahweh Elohim sendiri di dalam bangsa kami Bapa. Karena itu Bapa, kami percaya bahwa bangsa kami akan menerima urapan yang luar biasa dan banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi Indonesia Bapa. Dan biarlah pergerakan roh dari bangsa kami boleh menuju ke seluruh dunia Bapa. Indonesia boleh menjadi penopang Bapa untuk kemasyuran nama Bapa Yahweh, untuk kemuliaan nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh. Jika tahun depan akan ada pemilu Bapa, biarlah Engkau berikan Bapa pemimpin yang daripada Engkau Bapa, pemimpin yang boleh untuk membawa politik yang baik Bapa, pemimpin yang boleh membawa toleransi yang baik, sehingga segala sesuatu Bapa boleh diselesaikan dengan
benar, dan kami boleh beribadah dengan leluasa Bapa. Terima kasih Bapa. Juga kami ingin memberkati bangsa Israel Bapa. Engkau yang berfirman bahwa barang siapa yang memberkati bangsa Israel maka dia akan diberkati. Karena itu Bapa, sebagai pelaku Torah-Mu kami ingin memberkati bangsa Israel Bapa. Biarlah bangsa Israel kembali berkumpul Bapa. Diaspora Israel kembali masuk ke Israel. Yerusalem akan kembali penuh dengan sukacita. Sion, Bukit Sion akan kembali memasyurkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar jika pada malam hari ini kami akan tidur Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biarkan Bapa, Engkau mengirimkan kami Bapa, para malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling rumah kami, di sekeliling kami Bapa, sehingga tak ada satu kuasa yang boleh menjangkau kami, menjamah kami yang bukan dari Bapa Yahweh. Biarlah Bapa, kami boleh tidur nyenyak dan kami boleh mimpi indah bersama Engkau Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami serahkan malam hari ini Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Weruah HaKodes. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Christine atas doa syafaatnya. Kita sebentar lagi akan mendengarkan doa berkat dari Pak Alat. Silakan Pak. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang Yeshua HaMashiach, sebelum kita tutup ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita doa berkat untuk menerima berkat dari Bapa Yahweh sendiri ya. Sesuai dengan firman Yahweh Elohim kepada Musa, jika engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan dengan setia semua perintah-perintahnya, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi ini. Semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Amin. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sebelum kami berpisah satu sama lain, Bapak Yahweh, hamba mohon kepadamu, ikatkanlah kami semua di persekutuan doa pada malam hari ini dengan tali kasih Bapa Yahweh Elohim yang sempurna di dalam Yeshua HaMashiach, sehingga kami tidak terlepas lagi ya Bapa, sehingga kami menjadi umat pemenang yang siap menikmati mana yang tersembunyi, dan kami adalah batu-batu putih, batu-batu permata yang dijadikan oleh Yahweh Elohim sebagai bahan bangunan untuk kerajaan surgamu. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah apa yang kami terima hari ini menjadi berkat yang sempurna bagi kehidupan kami. Dan sebelum kami masuk di dalam peristirahatan kami, Bapak Yahweh, kami mohon urapan-Mu yang kudus dari tahta kudus-Mu yang suci dan kudus menghampiri kami, melingkupi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami senantiasa disertai oleh Ruah Yahweh Elohim, yaitu Ruah HaKodes, yang memampukan kami untuk taat dan setia sampai pada akhirnya. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan segala hormat pujian hanya bagi nama Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Ya. Demikian Bapak Ibu, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya selama menjadi worship leader-nya. Saya masih belajar. Bagus kok. Terima kasih. Thank you Atik Fani. Hari ini Fani. perdana Atik Fani belajar menjadi host dan worship leader. Iya. Nah, kalau di Suaranya Asal bagus, Kudus, Fani.